Coba kalian lihat kanan, kiri, depan, belakang, apakah ada sampah? Apakah bukunya sudah dikeluarkan semua? Ini ada ini enggak? Waduh, ada apa? Coba sini. Tolong bukunya dikeluarkan semua ya nak. Ya, Bu. Oke, anak-anak, kalian masih pada ingat nggak? Pada minggu kemarin kalian telah belajar mengenai materi apa? Oke, minggu kemarin kalian telah belajar mengenai halal dan haram. Jadi hari ini nak kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum ke inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Ayo coba, Mamat. Apa yang kamu ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Subini. Apa yang kamu ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Empat orang Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad untuk empat sahabat Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad untuk meneruskan perjuangan beliau. Benar. Ibu perjelas kembali ya. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin atau khalifah setelah Rasulullah SAW. Ada berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Coba kalian sebutkan siapa saja keempat orang tersebut. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Sepertinya semuanya sudah tahu ya siapa saja keempat Khulafaur Rasyidin tersebut. Ibu perjelaskan kembali lagi. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Langsung saja ke inti pembelajaran. Boleh? Baik anak-anak, langsung saja ke inti pembelajaran. Di sini Ibu telah memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint, yaitu materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan belajar pengertian Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah ya anak-anak, Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah setelah Rasulullah SAW. Langsung saja ke materi inti. Yang pertama, kita akan belajar mengenal Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu perjelaskan kembali lagi, Abu Bakar adalah khalifah pertama. Beliau adalah sahabat yang paling sangat dekat dengan Nabi atau yang paling sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Quhafah. Beliau dilahirkan di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah karena Rasulullah SAW lahir tepat pada tahun gajah. Pada tahun berapa anak-anak? Tahun 571 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Beliau juga diberi gelar As-Siddiq yang artinya jujur dan membenarkan oleh Rasulullah karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah
kehidupan sehari-hari dengan kita selalu bersikap jujur, berkata jujur kepada orang tua dan kepada siapapun. Bagaimana cara kita mencontohkan sifat jujur Abu Bakar dalam kehidupan sekolah? Tidak menyontek saya. Benar. Bagus sekali Syifa. Sifat setia dermawan Abu Bakar. Sifat setianya Abu Bakar ini anak-anak. Abu Bakar ini rela menemani Rasulullah SAW saat berdakwah. Saking setianya Abu Bakar ini, beliau rela menemani Rasulullah SAW ketika dakwah, baik dakwahnya secara terang-terangan maupun sembunyi. Meskipun terkadang dakwah Abu Bakar dan Rasulullah SAW ini, meskipun dakwahnya sering berbahaya. Apa saja sifat dermawan Abu Bakar? Abu Bakar ini anak-anak, saking dermawannya Abu Bakar, beliau rela menyumbangkan seluruh hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Dan saking rela berkorbannya Abu Bakar, beliau memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama juga dilakukan melalui musyawarah. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini juga anak-anak, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau saking dakwahnya, strategi dakwahnya, beliau ini memerangi kaum yang keluar dari ajaran Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenal Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan tumbuh dalam lingkungan Quraisy. Sejak kecil dia dikenal sebagai pribadi yang kuat, berani, cerdas, dan mampu membaca serta menulis sehingga memiliki keunggulan dibandingkan masyarakat sekitarnya. Dia juga dikenal sebagai penyelesai sengketa yang bijaksana, fasih berbicara, dan memiliki argumentasi yang kuat. Karena materi PPT yang Ibu tampilkan ini terlalu panjang, jadi Ibu menjelaskan poin-poin pentingnya aja ya. Sebelum masuk Islam juga, Umar merupakan penentang keras dakwah Islam dan sangat menjaga tradisi masyarakat Quraisy. Namun keteguhan iman kaum muslim serta doa Nabi Muhammad SAW menjadi faktor penting yang melunakkan hatinya hingga akhirnya masuk Islam. Masuknya Umar ke dalam Islam membawa perubahan besar bagi perkembangan Islam pada masa saat itu. Yang pertama itu, masuknya Umar ke dalam Islam membawa perubahan besar karena menguatkan posisi umat Islam. Yang kedua, memberi keberanian untuk berdakwah secara terbuka. Yang ketiga, menjadi titik awal perubahan dari dakwah sembunyi-sembunyi ke terang-terangan. Angkatan Utsman bin Affan. Menjelang wafatnya Umar bin Khattab tidak langsung menunjuk pengganti, tetapi membentuk majelis musyawarah atau Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri dari 6 sahabat utama. Umar menetapkan sistem pemilihan secara teratur untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas umat. Setelah melalui musyawarah, akhirnya Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah dan dibaiat pada tahun 23 Hijriah. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah
tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Selanjutnya, substansi dan strategi Utsman bin Affan setelah menjadi khalifah dalam perkembangan Islam. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana. Pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan ini terjadinya pembukuan Al-Quran. Dari Al-Quran yang sebelumnya dicatat melalui pelepah-pelepah pisang setelah Khalifah Utsman bin Affan di bawah kepemimpinannya Utsman bin Affan, maka dibukukannya Al-Quran agar bisa diingat seluruh umat Islam. Setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran, hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdil Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murahim bin Ka'ab ibn Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu beliau sudah terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, Ali selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Mekah. Ali juga rela mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah SAW ketika pada malam hijrah ke Yathrib. Beliau menggantikan tidur di pembaringan Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman bin Affan akibat pemberontakan umat Islam mengalami kondisi tidak stabil dan membutuhkan pemimpin. Para sahabat kemudian mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Meskipun awalnya Ali menolak, akhirnya menerima dan dibaiat pada tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Kepemimpinannya Ali menekankan pentingnya berpegang pada Al-Quran serta menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan. Namun masa pemerintahannya diwarnai konflik internal dan gejala politik. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menunjukkan upaya menjaga umat di tengah krisis. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan perpecahan, masa pemerintah Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini disebabkan oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam pada 20 Ramadan dan menjadi khalifah dan meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Dan terakhir, substansi dakwah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi.
Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, memecah kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Dan yang terakhir, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Sekian itu saja pemaparan materi dari Ibu. Sebelum menutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Yang di sini kelompok pertama, yang di sini kelompok kedua, yang di sini kelompok ketiga, yang di sini kelompok keempat. Tugasnya untuk kelompok pertama, kalian kalian perjelas kembali biografi mengenai Abu Bakar. Yang kelompok kedua, kalian perjelaskan kembali biografi mengenai Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Nanti kalau kalian sudah diskusi, perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk memperjelaskan atau mempresentasikan kembali hasil diskusi kalian. Ibu mau melihat sebagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah dijelaskan tadi. 3, 4, yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang ini 4. 2 orang ini 4. Waktu diskusi mungkin 5 menit dari sekarang ya, Nak. Kita bagi yuk. Biar tiga bukan. Bye. Ini 3, 4, 2, 3, sayang. Biar oke kita dari cocok saja ya. Ini jam 2:10 diskusi selesai ya. Ya, Bu.
Kira-kira tunggu. Bagaimana dulu? Yang pertama, kalau berarti jadi presiden. Ya, ditulis ya. Ya Ibu. Waktu diskusi 3 menit Lagi. Desa-desa iya ada menunjukkan yang menggunakan pekerjaan kalau kita kita belajar kemarin Usmani berbahasa keberadaan Al-Quran dalam satu misal satu misal ada yang dikenal dengan misal satu misal yang dilihat sebagai misal Usmani conversation berdua Usmani dua wilayah
Sudah selesai belum nak? Sudah. Lagi ibu. Untuk kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, Ibu mohon kepada kelompok 1 perwakilan kelompoknya siapa untuk mempresentasikan hasil diskusi dari diskusi kelompok kalian. Ya, untuk Asari, silakan duduk di sini juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang biografi khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir pada tahun 673 Masehi dan beliau wafat pada tahun 634 Masehi. Beliau memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Masalah itu beliau juga mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu menggunakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun prestasi selama beliau menjadi khalifah, yang pertama memerangi kaum murtad dalam perang Riddah, yang kedua menumpas nabi-nabi palsu, yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan yang keempat menjaga persatuan umat Islam. Adapun sifat yang bisa diteladani dari Abu Bakar Siddiq ini yaitu pertama jujur, sederhana, lemah lembut, tegas dalam kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang pertama?
Iya, Ibu. Oke, baik. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi yang telah kami kerjakan tadi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dijuluki sebagai Al-Faruq. Dan adapun perubahan besar saat beliau menjabat menjadi khalifah yaitu adalah menguatkan posisi umat Islam, memberi keberanian untuk berdakwah secara terbuka, menjadi titik awal perubahan dari dakwah yang sebelumnya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan, kemudian membentuk Baitul Mal, dan seterusnya yaitu adalah menetapkan kalender Hijriah. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kepada kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3 silakan presentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Nah, Utsman khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar dan Umar. Nah, jasa-jasa Utsman bin Affan ini yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal sebagai standar Utsmani. Yang kedua yaitu memperluas kekuasaan Islam. Dan yang ketiga itu membangun dan mengembangkan sarana umum untuk mensejahterakan umat. Dan yang terakhir itu membantu perjuangan Islam dengan harta bendanya. Nah, Utsman ini memimpin umat Islam sekitar 12 tahun, yaitu 644 sampai 656 Masehi. Dan dikenal sebagai salah satu khalifah yang banyak berjasa perkembangan Islam, terutama dalam pelestarian Al-Quran. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok terakhir, jelaskan kembali hasil diskusi kelompok kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami terdapat yaitu Ali bin Abi Thalib ini lahir di kota Mekah tahun 600 Masehi. Beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, belum dikenal sebagai sahabat yang cerdas serta berakhlak mulia. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya diwarnai berbagai konflik, namun beliau tetap berusaha menegakkan keadilan dan persatuan umat. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekiranya kalian sudah paham semua ya, apa itu Khulafaur Rasyidin, siapa saja Khulafaur Rasyidin, dan apa saja biografi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, di sini Ibu akan membagikan kalian 5 soal pilihan ganda untuk kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Iya, Ibu. Tolong dicatat ya. Yang pertama, khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Karena waktunya sudah mepet, nanti untuk soalnya Ibu kirimkan via WA aja ya. Iya, Ibu. Oke, sekian itu saja nak. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak, Ibu tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari
hari ini dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Berdoa dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.